Kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil atau ASN, TNI dan Polri untuk pensiunan ataupun angka naik, Kementerian Keuangan sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar 52 triliun rupiah untuk merealisasikan kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden. PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang kejar-kejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan komplit untuk 12 bulan. Undang-undang. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kita memang setiap tahun akan mengajukan APBN dan dengan DPR memiliki hak budget, akhirnya sepakat untuk membuat undang-undang mengenai APBN. Meskipun APBN adalah undang-undang, dia berbeda dengan undang-undang yang lain karena setiap angka-angka yang ada di dalam APBN dia tidak menjadi sesuatu yang fix karena dia dipengaruhi oleh hal-hal yang beyond bahkan pemerintah sendiri. Umpamanya seperti harga minyak, harga komoditas, kemudian kinerja ekonomi. Meskipun kita mencoba untuk mempengaruhi melalui APBN, tapi kinerja ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sehingga memang APBN adalah sebuah undang-undang yang cukup khusus. Meskipun dia banyak faktor yang beyond our control, tapi APBN sebagai instrumen fiskal mencoba untuk terus menjadi instrumen yang menjalankan fungsinya, yaitu alatnya pemerintah negara untuk mencapai amanat konstitusi. Konstitusi kita terutama di bagian pasal 33 ini yang sering, walaupun seluruh konstitusi dilaksanakan dan itu ada konsekuensinya APBN, dari mulai anak yatim, fakir, miskin, atau anggaran pendidikan, itu semuanya punya konsekuensi APBN. Namun kami secara khusus mungkin mengquote apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu pasal 33, di mana perekonomian disusun oleh sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tools untuk mencapai dan menjalankan ini, salah satu yang paling penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal. Fiscal policy dan tools ini juga menjadi alat andalan untuk pemerintah yang dipilih secara demokratis menjalankan prioritasnya. Dalam hal ini Presiden Prabowo melaksanakan 8 strategi ekonomi: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, serta pertahanan keamanan dan akselerasi investasi serta perdagangan global. Ini adalah yang dimandatkan oleh konstitusi dan menjadi strategi atau prioritas utama pemerintah. Namun lingkungan di mana kita berupaya mencapai cita-cita itu tidak pernah statis. Kita melihat ketidakpastian global yang makin tinggi. Hari-hari ini mungkin adalah hari di mana multipolaritas itu menjadi suatu hal yang akan terus kita hadapi. Negara atau dunia menjadi fragmented dan itu dicirikan oleh sistem yang cenderung proteksionisme dan merkantilisme. Perang juga menjadi sesuatu yang nampaknya menjadi sangat convenience untuk menjawab sebuah kepentingan. Dan ini memberikan implikasi terhadap pertahanan semesta Republik Indonesia. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Ukraina, kita lihat apa yang terjadi di Gaza, kita juga lihat apa yang terjadi di Iran. Ini memberi pelajaran dan pasti penekanan bagi Presiden Prabowo untuk menjalankan strategi ekonominya. Dan untuk mencapai itu APBN menjadi andalan. Kementerian Keuangan menjadi institusi yang penting untuk bisa menjaga instrumen itu mencapai tujuannya. APBN
yang didesain untuk mendukung agenda pembangunan, terutama adalah melalui fungsi stabilisasi alokasi distribusi, itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Dan dalam hal ini untuk bisa mencapai itu harus bisa mengidentifikasi tantangan. Stabilisasi harus dijalankan pada saat terjadi boom, bust, dan gejolak. Program-program prioritas harus menunjukkan suatu alokatif efisiensi dan bagaimana APBN bisa menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kementerian Keuangan dalam hal ini berperan secara sangat spesifik dan strategis. Tugas Kemenq sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 mencakup tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan fiskal pasal 11 seperti kami menyampaikan KEM PPKF dan nota keuangan, mengelola kas negara pasal 12. Ini yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan, mengelola utang negara pasal 13 oleh Dirjen PPR, mengelola aset negara pasal 14 oleh Dirjen Kekayaan Negara, melakukan pembangunan akuntansi dan pelaporan keuangan pasal 30-32 itu yang dilakukan oleh seluruh unit dikoordinasi Perben, dan pengawasan serta pengendalian oleh Inspektorat Jenderal. Kami juga melakukan fungsi khusus sebagai bendahara umum negara, memegang dan mengelola account BUN Bendahara Umum Negara pasal 8 yang berisi sebetulnya dan berevolusi cukup besar, termasuk dana cadangan, karena semua negara, jangankan negara sebesar Indonesia, organisasi seperti kalau kita berorganisasi di tingkat kelas atau OSIS pun selalu ada yang namanya dana cadangan, karena sering organisasi menghadapi hal yang tidak direncanakan. Demikian juga dengan negara. Kami juga bertindak sebagai Chief Financial Officer bagi negara atau CFO negara pasal 6, dan kita sebagai koordinator hubungan fiskal pusat dan daerah pasal 4. Prinsip-prinsip tersebut harus dilaksanakan berdasarkan pasal 3, transparansi, akuntabilitas, value for money, dan prediktabilitas. Ini tentu bertujuan agar keuangan negara memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, menjadi tools untuk menjaga yang disebut kontrak antara rakyat dan negaranya, dan juga pada yang saat sama bisa sustainable atau bisa berjalan secara berkelanjutan, karena kondisi keuangan yang sehat menjadi sarana dan menjadi prasyarat untuk mencapai Indonesia yang maju. Dan inilah yang terus kita lakukan di dalam Kementerian Keuangan. Mari kita lihat keuangan negara yang tertuang di dalam APBN. Kasihan sih Mas, jangan pecah ya Mas. Oke. Kalau kita lihat APBN kita itu setiap tahun meningkat, dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan, itu relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk earmarking terhadap berapa volume APBN. Tapi kita betul-betul melihat organisasi Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun. Tidak harus selalu linier meningkat sesuai dengan volume APBN. Namun kami berterima kasih kepada Komisi 11 yang selama ini sudah terus meneliti APBN dan rencana kerja anggaran kami untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang memang harus dibangun dan diperkuat di Kementerian Keuangan, karena tugas kami begitu sistemik mempengaruhi seluruh Republik Indonesia.